Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Supriyadi Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran jaringan komputer, tepatnya pelajaran keamanan jaringan. Oke, di praktikum kali ini kita akan membahas firewall. Firewall sebelumnya sudah pernah dibahas pada video yang ini, dan kali ini saya akan memberikan tutorial firewall yang lebih lanjut lagi, yakni firewall berlapis di router dan di server. Teknik yang digunakan adalah DMZ atau port forwarding. Nah, seperti apa tutorialnya? Stay terus di sini di Supriyadi Channel. Jangan lupa di klik like-nya bagi yang baru pertama kali bergabung, subscribe. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tuangkan komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat Supriyadi Channel, kita langsung masuk ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, silakan perhatikan terlebih dahulu topologinya. Oke, kira-kira topologinya seperti ini. Bahan percobaannya saya akan menggunakan VirtualBox versi 7.0 dan Debian Server menggunakan 12, kemudian Mikrotiknya versi 5.2. Oke, di sini kira-kira topologi seperti ini. Ini IP defaultnya biasanya 56.1 untuk VirtualBox. Kemudian kita setting di Ethernet 1-nya menggunakan host only adapter, dan di sini kita setting 56.100 di Mikrotiknya. Kemudian yang keduanya menggunakan internal network 200.200.200.1. Selanjutnya web servernya juga menggunakan internal network dan kita setting seperti ini. 200 ya, semuanya per 24. Oke, kira-kira topologinya seperti tadi. Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita buat mesin baru dengan cara klik new. Kita ketik misalkan namanya Debian Server. Ini silakan kasih nama masing-masing. Ya, untuk saya misalkan Supri. Kita klik next. Kemudian klik next lagi. Dan ini 20 GB sudah cukup. Kemudian kita klik next lagi. Dan klik finish. Oke, selanjutnya kita klik setting. Sini ya, klik setting. Kemudian masuk ke bagian network. Nah, pada bagian network ini kita pilih internal network sesuai dengan topologi yang tadi dijelaskan. Oke, internal network, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya langsung kita install dengan cara klik start. Ini kita tunggu sampai virtual mesinnya dihidupkan. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian DPD, di sini kita pilih Debian 12-nya. Dengan cara diklik di sini ya. Nah, ini klik. Nah, kalau di sini belum ada Debian 12, maka kita pilih order sini ya. Dan kalau saya sudah adakan di sini. Nah, kalau belum ada silakan diklik ordernya sini. Klik order. Kemudian kita pilih di data ya. Di datanya kita cari Debian. Ya, kalau saya simpannya di data D. Silakan nanti kalau sahabat sekalian disimpannya di mana? Ya, dicari sesuai dengan penyimpanannya. Saya klik di sini Debian 12. Kemudian selanjutnya kita klik open dan langsung kita klik mount and retry boot. Oke, kita tunggu dan ini boleh kita tutup ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini maka kita tidak lagi menggunakan mouse ya, tapi kita menggunakan keyboard. Oke, keyboardnya untuk memindahkan kita menggunakan panah sini ya. Kita pindahkan ke bawah ya, panah bawah sini. Pilih install ya. Nah, setelah pilih install kita tekan enter. Oke, kita tunggu dan ini kita kembali close ya di sini. Oke, kemudian kita menggunakan keyboard lagi di sini ya. Nah, ini kita pilih English sudah, kemudian langsung di enter saja. Dan untuk negaranya kita pilih order, pakai panah bawah untuk memindahkan. Kemudian kita pilih Asia ke atas nih, Asia ya. Kemudian kita pilih ke bawah Indonesia. Ini langsung enter lagi dan American English kita enter lagi. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ya, nunggu proses berikutnya. Nah, di sini nanti kita diminta untuk setting IP address-nya. Oke, IP address-nya kita masukkan sesuai dengan topologi yang tadi dijelaskan, itu 200 ya per 24 ya. Oke, nanti kita lihat cara settingnya.
Oke, ini langsung continue ya, ditekan enter saja dan configure network manually, sini tekan enter. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya, oke, 200.200.200.200. Oke, seperti ini. Kemudian kita tab ya, pilih ke continue dan enter. Netmasknya sudah 255, kemudian kita pindahkan ke continue, enter. Gateway-nya juga tadi sesuai dengan topologi ya, 200.200.1. Kita continue lagi, enter. Name server juga sama, kita continue, enter. Oke, kita tunggu sampai proses pengecekan link selesai. Ini sebenarnya bisa di cancel ya, tekan enter saja, tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, langkah berikutnya kita akan masukkan hostname-nya. Ini kita hapus Debian-nya dan kita masukkan misalkan server. Ya, ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Contoh di sini saya menggunakan server. Kemudian pindahkan ke continue dengan tab ya, continue dan tekan enter. Kemudian domainnya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya misalkan di sini supriyadi.net ya. Kemudian ini tetap lagi dan enter continue. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan 1 sampai 6. Untuk pembelajaran ya lebih mudah. Tapi nanti dibuat yang kuat ya supaya tidak mudah dihack. Oke. Saya masukkan 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Harap dihafal, jangan sampai lupa password ini. Ya, pindahkan ke tab continue lagi, enter dan kita masukkan lagi 1 2 3 4 5 6 ke continue lagi, enter. Nah, untuk full name-nya saya misalkan masukkan Supri. Ya, kita tab enter dan username-nya Supri dan ini tinggal boleh pakai spasi ya. Tab lagi, continue, enter lagi, kemudian kita masukkan passwordnya kembali 1 2 3 4 5 6 saja biar gampang. Lagi 1 2 3 4 5 6 ya sini dan kita tunggu settingan jamnya. Nanti dipilih jamnya masing-masing. Saya berada di wilayah Jawa sehingga ini menggunakan WIB ya, waktu Indonesia Barat. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya langsung enter saja di sini dan kita tunggu proses berikutnya. Nah, ini untuk partisi hard disknya kita pilih guided use entire disk, enter. Kemudian enter lagi dan saya biasanya pilih yang minimal yang bawah nih, separate home ya. Enter lagi. Oke, ini finish partition, enter lagi dan kita pindahkan ke yes, pakai panah ya, yes. Kemudian tekan enter. Oke, kita tunggu, sedang proses instalasi berlangsung. Tunggu sampai proses berikutnya. Nah, dalam instalasi ini harap diperhatikan benar karena nanti kalau ada yang terlewat atau misalkan ada yang salah pilih, ya seperti pas pada bagian booting terutama di akhir-akhir, ya ini akan menentukan apakah nanti bisa berjalan atau tidak ya. Nanti harap diperhatikan dengan benar sesuai dengan video yang saya jelaskan di sini.
Nah, ini untuk extra installation medianya kita pilih no ya. Karena kita hanya menggunakan satu DPD saja, no. Dan networknya juga kita pilih no. Kita tunggu. Untuk surveinya kita pilih no juga, enter. Nah, pada bagian ini harus diperhatikan, ini kita hilangkan Debian desktopnya dengan cara sini ya, pakai spasi ya. Untuk menghilangkan bintangnya pakai spasi, kemudian pindahkan ke bawah lagi. Genomnya juga kita hilangkan menggunakan spasi. Dan pada bagian web servernya, karena kita akan belajar mengakses web server, maka ini kita kasih bintang, kemudian SSH juga kita kasih bintang. Seperti ini ya, jadi yang dikasih bintangnya 1, 2, 3 ini ya. Oke, langsung ke tab continue dan enter. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, ini penting diperhatikan ya. Pada saat grab ini dipilih yes ya, ini nggak boleh dipilih no. Oke, kita pilih yes dan langsung enter. Kemudian yang ini juga sama, harus diperhatikan. Kita pilih yang bawah, pakai panah bawah sini. Kita pilih dep SDA. Ya, ini kita pilih dep SDA pakai panah bawah ya. Kemudian kita tekan enter. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini adalah tahap akhir dari instalasi Debian Server kita, ya. Nanti setelah ini finishing installation ya. Setelah ini beres, nanti tinggal continue saja untuk melakukan reboot ya. Oke, ini langsung tekan enter saja ya, continue. Kita tunggu. Nah, ini proses sedang berlangsung seperti ini. Oke, ini enter saja. Ini proses booting. Dan nanti kita lihat apakah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sampai di sini instalasi Debian server kita sudah selesai. Dan bisa kita coba login menggunakan username root misalkan ya. Oke, kita masuk coba root. Dan kita masukkan passwordnya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Memang password gak kelihatan ya. Langsung aja tekan enter. Dan hasilnya seperti ini. Oke, pada berikutnya nanti kita akan cek ya IP address-nya. Kemudian kita akan uji coba dari websitenya. Oke, sekarang kita langsung cek IP address-nya dengan cara tekan IP, ketik ya IP spasi A. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, IP address-nya sudah tampil ya 200 200 200 ya. Dan ini bisa kita sobat, akses berikutnya kita akan lakukan uji coba. Kita akan coba akses dari Windows ya. Ini client. Nah, kita coba klik di start sini, kita cari CMD ya. Nah, ini kemudian kita coba ping ke IP sini ya, 200 200 200. Oke. Kita masuk ke sini. Coba kita ping 200 200 200 200 dan hasilnya oke, nggak bisa ya. Destination host unreachable ya. Karena memang dari topologinya kita bisa lihat ini berbeda. Ini menggunakan 56 dan ini menggunakan 200. Ya tentu saja dari sini nggak bisa ngakses sini. Nah, kalaupun kita coba akses web servernya yang menggunakan browser ya. Ini kita akses coba 200.200.200.200 dan tentu hasilnya nggak bisa juga sama ya. Oke, nah karena itu kemudian kita membutuhkan router di sini.
Ya, nah disinilah kita terapkan fungsi firewall ya, dengan cara menggunakan DMZ atau port forwarding. Oke, langsung ini kita minimize ya, ini hasil percobaan tadi kita minimize, ini juga kita minimize, dan ini juga kita minimize ya. Kita langsung buat virtual machine yang baru menggunakan VirtualBox di sini dengan cara klik new ya, kemudian kita buat misalkan di sini router ya MikroTik gitu ya, router MikroTik, atau misalkan kita kasih router MikroTik ya, Supri misalkan, atau misalkan ini enggak juga nggak apa-apa pakai ya router MikroTik ya, terserah aja nanti ya. Yang jelas di sini kita pilih tipenya order, dan di sini juga order unknown ya. Nah seperti ini kira-kira tanda tanya ya, router MikroTik. Oke, kita langsung klik next. Kemudian ini cukup 64 ya, kita klik next lagi, dan ini cukup 2 GB, kemudian kita klik next lagi dan klik finish. Oke, sesuai dengan topologi kita akan setting dua interface ya. Nah seperti ini dia, di topologinya ada 2 interface ya, 1 dan 2. Oke, interface-nya kita setting router MikroTik, klik setting di sini. Kemudian kita pilih network, dan adapter yang pertama ini kita pilih host only adapter, dan ini kita pilih VirtualBox. Ya, kemudian adapter yang keduanya kita checklist dulu. Ya, ini adapter kedua ya, kita checklist dan kita pilih internal network. Oke, seperti ini ya. Dan kita klik OK. Kemudian langsung saja kita install dengan cara klik start. Oke, kita tunggu sampai ya virtual mesinnya melakukan booting. Nah, tampil seperti ini. Ini kita pilih DPD ya. Nah, pada DPD ini kita pilih sini ya, kita pilih order ya. Nah, ini pilih order. Kemudian kita cari MikroTik-nya. Oke, saya kali ini menggunakan MikroTik yang versi 520 ya. Oke, kita klik order sini. Kalau misalkan belum ada, ini sudah ada ya, tapi nggak apa-apa. Kita pilih order dan kita pilih MikroTik-nya, kita cari di sini. Nah, ini misalkan ya MikroTik, dan kita pilih MikroTik 520. Kemudian klik open dan klik mount and retry boot. Dan ini kita boleh tutup saja. Kita tunggu sampai siap untuk diinstalasi. Oke, kalau muncul tabel seperti ini, nah ini ya, kita pilih semuanya menggunakan A ya. Nah ini select A, artinya kita tekan tombol A di keyboard. Nah kemudian berikutnya kita install dengan cara ini. Ya tekan I ya di keyboard ya, ini tekan I di keyboard. Dan ini kemudian ini Y ya, nah ini kita pilih Y, tekan Y di keyboard. Tekan Y lagi di keyboard. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah selesai dan kita langsung tekan enter untuk reboot. Ya. Atau di sini pada device kita pilih optical dulu. Ya, kalau misalkan ini kita pilih reboot di sini ya. Nih, klik reboot dulu ya sini. Oke, kemudian langsung tekan enter. Kita tunggu sampai proses booting. Nah, ini langsung saja di enter. Oke, ini kita langsung login menggunakan admin ya. Admin. Ya, kemudian di enter dan passwordnya kosongin, langsung enter saja. Nah, ini juga langsung enter saja. Nah, langkah berikutnya kita akan setting IP address. Oke, IP addressnya yang pertama gini ya. 192.168.56.100 ya. Nah, kemudian yang ini 200. Oke, kita klik sini. Nah, ini kita langsung masuk settingan IP address-nya dengan cara sini ya. IP address sini ya. Add address. Nah, ini masukkan IP-nya 192.
100.56.100/24 ya. Kemudian interface seperti ini, kita pilih Ether 1 ya, seperti ini ya, Ether 1. Kita enter dan kita buat kembali IP address yang kedua. Oke, IP address yang kedua ini ya, 200.200.200.1 ya. Kita langsung masukkan di sini ya, IP address add address ya, ini 200.200.1/24. Kemudian interface ya, Ethernet 2. Dan ya, enter. Dan ini kita coba tampilkan IP address print. Nah, hasilnya seperti ini. 56.100, kemudian ini 200. Oke, sekarang kita akan akses mikrotiknya menggunakan IP ini. Ya, menggunakan browser. Oke, kita langsung buka browsernya di sini. Dan kita coba klik di sini, kemudian kita masuk 192.168.56.100 seperti ini. Dan hasilnya terbuka, sudah settingan mikrotiknya seperti ini ya. Ya, berarti instalasi mikrotiknya sudah selesai, sudah bisa. Dan langkah berikutnya kita akan konfigurasi NAT-nya pada firewall. Oke, langsung masuk ke pembahasan utama. Inilah firewall di router ya. Langkah pertama kita klik IP. Kemudian kita pilih service di sini. Ya, kita pilih service. Nah, web service-nya yang tadinya kan 80 ya, sini. Oke, yang 80-nya kita klik sini. Kita ganti ya, berubah jadi 80/90 misalkan. Kemudian kita klik OK, ya 80/90 kita klik OK. Dan langkah berikutnya, ini kan sudah tidak bisa diakses, berarti ini kita rubah. Ya, ini kita di sini hapus ya. Nah, kita tambahkan jadi 80/90. Ya, enter. Nah, seperti ini hasilnya 80/90 ya, ditambahin. Kembali kita masuk ke menu IP, kemudian pilih service, dan yang SSH kita rubah. SSH kan ini kan 22 ya, ini kita rubah 22-nya. Klik. Nah, yang 22 ini bisa kita tambahkan misalkan ya 50/22. Oke ya. Nih. Klik OK. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, service di mikrotiknya ini sudah kita rubah port defaultnya, dan sekarang kita akan masuk ke firewall. Pertama kita klik IP, kemudian klik firewall sini. Sini ya, IP, kita pilih firewall. Kemudian kita pilih NAT. Ingat dipilih NAT ya di sini. Dan kita klik add. Kemudian ini pilih source-nya ya, dan selanjutnya out interface-nya ini kita pilih Ethernet 1 ya. Nih, yang mengarah ke klien tadi Ethernet 1. Kemudian pada bagian accept ini kita pilih masquerade sini. Jadi masquerade, kemudian ini Ethernet 1 dan ini pilih source-nya ya, chain-nya. Oke, dan ini kita klik OK ya. Langkah berikutnya kita tambahkan port forwarding dengan cara pada bagian NAT ini kita tambahkan di sini add, dan kita pilih DST NAT. Oke, destination NAT. Kemudian destination address-nya ini boleh kita masukkan IP kita yang ini ya. Nah, ini kita masukkan ya, itu 192.168.56.100. Nah, langkah berikutnya ini pilih protokolnya TCP dan destination address-nya. Kita akan akses websitenya, itu menggunakan port 80. Dan selanjutnya pada bagian action di sini kita pilih lagi DSTNAT juga sama ya, to address-nya. Nah, ini adalah alamat yang ke server. Alamat yang ke server kita tadi adalah ini ya, 200 ya. Berarti kita masukkan di sini 200.200.200.200. Oke, seperti ini to portnya. Ini portnya defaultnya kan web menggunakan 80 ya. Sorry.
port 80 sini. Oke ya, seperti ini. 200 kemudian ini 80 pada bagian action, dan di sini 80 juga. Kemudian ini destination address-nya destinat, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba akses ya web servernya di sini. Nah, ini yang tadi 200 ya sini. Nah, ini coba kita refresh. Ya, ini belum connect ya. Karena memang di sininya ditutup, jadi seolah-olah dia masuk ke sini ya. Oke, nanti kita coba konekin terlebih dahulu. Saya colokin dulu kabelnya coba. Ya. Oke, untuk memastikan apakah ini sudah berhasil atau belum, kita coba ping ya dari Microtix ini. Ini kita coba ping ke IP 200 ya. Ping 200.200.200.200. Oke, ini sudah connect ya, berarti seharusnya sudah bisa diakses. Jadi dengan menggunakan ini seharusnya sudah bisa diakses ya. Demikian juga dengan ini ya, kalau ini kita ping, ini seharusnya sudah bisa ya. Oke, ini kita coba masuk, refresh. Kita coba IP-nya 100 ya, ini sudah. Ini 192, 108, 56.100 sudah. Kemudian protokolnya TCP, destination portnya 80 ya. Dan destination NAT yaitu addressnya 200, 200, 200, dan ini 80 sudah benar. Ya, ini sudah benar, sudah benar. Nah, oke. Nah, kenapa ini tidak bisa diakses? Oke, karena tadi ini berbeda jaringan, ya. Sekali lagi ini berbeda jaringannya. Jadi kita ngaksesnya bukan menggunakan IP server, ya. Bukan menggunakan IP server. IP server kan 200, 200, 200 ya, bukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan firewall, ya seperti ini. Ya. Nah, ini kan 200, 200 ya. Tapi kita mengaksesnya menggunakan IP router kita ya. Ini kita hapus ya, kita hapus langsung menggunakan router 192.168.56.100 dan ini hilangkan ya, seperti ini aja. Nah, sudah berhasil sampai di sini ya kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan coba buat satu halaman khusus ya, satu halaman khusus untuk membuat halaman khusus website kita. Oke, sekarang kita akan membuat contoh satu halaman website kita ya. Kita langsung masuk ke Debian lagi sini ya. Yang Debian klik ya. Kemudian kita buat folder baru ya. Ini boleh kita minimize dulu, ini juga sama, dan ini juga sama. Oke, kita buat satu halaman website kita. Langsung kita ketik mkdir, kita buat folder dulu, spasi ini var ya, sini var www.html sini ya. Perhatikan cara penulisannya harus benar seperti ini. Misalkan webku seperti ini. Kemudian kita buat satu halaman indeks saja, misalkan di sini nano spasi var www.html webku sini sini ya, webku ya, index.html. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan cara penulisannya harus benar seperti ini. Nano var www.html webku index. Nah, setelah itu kemudian kita tekan enter dan kita coba buat satu halaman seperti ini, misalkan center, ini buat di tengah ya supaya tengah. Oke, selamat datang di Supriyadi Channel.
Ya, nah ini misalkan websitenya orang keren. Oke, nah sini tutup ya, center seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini penulisannya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita langsung simpan ya. Untuk menyimpannya kita tekan di sini ya. CTRL X. Di keyboard tekan CTRL sama X dan kita jawab Y. Kemudian di enter. Oke, sudah selesai. Kita akan lakukan uji coba menggunakan browser. Buka lagi browsernya sini. Nah, ini masih seperti ini. 192.168.56.100 kita tambahkan slash sini webku. Ya, saya kecil semua ya. Oke, webku seperti ini ya, webku. Oke, enter. Nah, tuh, sudah tampil ya. Selamat datang di Supri Channel, websitenya orang keren. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berarti websitenya sudah bisa diakses dengan menggunakan IP router. Artinya si servernya ya dia berada di balik router. Jadi dia aman ya menggunakan IP. Kenapa? Karena kalau diakses secara langsung menggunakan IP servernya nggak bisa kan. Jadi kita mengakses IP router. Ya ini contoh penerapan firewall. Oke, sekarang kita akan coba akses ke server dengan menggunakan SSH. Apakah bisa atau tidak? Ya, caranya kita sini, kita minimize. Nah, ini kita menggunakan putih ya, kita buka putihnya. Nah, tadi kan IP servernya 200 200. Kita coba buktikan. 200 200 200 200 seperti ini ya. Apakah bisa atau tidak? Ya, open dan ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa diakses seperti ini. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya bisa? Tentu menggunakan IP. Ini kita tutup. Menggunakan IP router. Oke, kalau menggunakan IP router kita buka misalkan 192.168.56.100. Kita open. Nah hasilnya juga sama, nggak bisa dibuka ya. Refuse ya. Oke, tutup lagi. Nah kita akan terapkan firewall supaya kita bisa mengakses server. Gimana caranya? Menggunakan port forwarding. Oke, kita masuk ke browser lagi dan kita masuk ke settingan mikrotik sini ya. Nah, ini mikrotiknya. Dan kembali kita ke firewall ya sini. Kita pilih NAT ini, tentunya kita pilih NAT-nya ya. NAT. Kita tambahkan di sini add new. Kemudian di sininya destination NAT ya, kemudian destination address-nya kita masukkan sini ya. 192.168.56.100. Kemudian protokolnya menggunakan TCP ya. Kemudian destination portnya di sini destination portnya ya 22 karena secara default SSH menggunakan 22. Nah, kemudian actionnya kita pilih DST-NAT dan berikutnya pada bagian sini ya, to address-nya. Nah, itu address-nya dimasukkan ke server. Apa berapa tadi? 200 200 Oke. Kemudian portnya ya karena belum dirubah portnya kita tetap masukkan 22 seperti ini ya. Oke. Nah, kita tutup. Nah, sini kita klik oke. Nah, sekarang kita lakukan uji coba. Apakah bisa atau tidak? Ini kan nol ya, belum ada prosesnya. Kalau misalkan kita uji coba, kita minimize, buka lagi putihnya. Kita masukkan 192.168 kita 56.100 dan kita klik open. Oke, sekarang sudah bisa ya. Ini kita klik accept atau klik yes ya kalau misalkan beda-beda. Klik accept aja. Dan ini sudah bisa login berarti sini ya. Misalkan kita login menggunakan tadi username saya Supri ya, Supri. Enter dan passwordnya saya 1156. Enter. Oke, sudah bisa. Nah, ini saya sudah bisa nge-remote server. Jadi server yang ada di sini ini dikendalikan dengan menggunakan putih ya SSH. Nah, ini kita juga bisa merubah portnya sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Ya, tidak secara default 22. Ini untuk mengamankan server. Contoh ya, ini kita tutup dulu. Ya. Kita tutup. Oke, dan kita masuk ke settingan mikrotik lagi sini. Nah, ini udah ada proses ya. Nah, settingan mikrotik ini kita rubah. Ini ya, yang paling bawah sini, klik. Nah, ini portnya misalkan jangan 22 ya. Kita tambahkan misalkan jadi 70 22 atau 23 misalkan ya. Oke, ini
Contoh misalkan 7023. Nah, yang ini tentunya tetap ya di servernya nggak bisa kita rubah. Nah, ini 7023 ya, kita klik OK. Dan ini kita coba minimize. Kalau kita buka di sini menggunakan biasa 9298 ya 56.100, maka hasilnya nggak bisa ya, refuse ya kan, seperti ini. Nah, maka ini kita coba buka menggunakan port yang tadi kita setting ya, 192 168 56.100, dan ini portnya kita rubah jadi 7023 ya. Nah, inilah konsep firewall, jadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau di router lebih fleksibel, lebih enak. Kita klik open. Nah, bisa kan ya, kita klik accept dan ini sudah bisa kita login. Misalkan tadi Supri ya, enter passwordnya 123456, enter. Oke, sudah berhasil sampai di sini ya. Jadi ya, kita sudah menerapkan firewall yang kita setting di router ya, dengan menggunakan teknik DMZ atau port forwarding ya. Lebih aman mana, DMZ tanpa port forwarding? Tentu port forwarding. Kenapa? Karena hanya port tertentu lah yang kita akses. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita sahabat Supriyadi Channel ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya.